Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil ulumi ulama wahyal umati bin hadati ulama. Perkenalkan, nama saya Saipudin Lutfi dengan nomor induk 12210200067 dari Fakultas Usuluddin Prodi Studi Agama UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang salah satu tema silabus mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Etika Politik, guna menyelesaikan tugas ulangan akhir semester. Kita perlu tahu bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus dipahami dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk di bidang politik. Etika politik Pancasila merupakan proses pengambilan keputusan atau proses pengambilan suatu kebijakan yang dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini karena dasar negara kita itu mengandung nilai yang sangat esensial sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai etika politik dapat dijadikan sebagai tatanan bernegara agar lebih tertib dan terkondisikan. Agar lebih memahami implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai etika berpolitik, saya mengutip dari buku Ketatanegaraan, Perspektif Ketatanegaraan dan Paradigma Ajaran Islam yang ditulis oleh Cynthia Hadita, terbit tahun 2021. Etika membantu manusia untuk menentukan tindakan yang tepat dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah etika bagi masyarakat Indonesia yang harus diakui kebenarannya. Dilihat dari sejarahnya dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila tersebut. Adapun nilai-nilai etika Pancasila yang dapat diimplementasikan dalam tatanan itu banyak. Seperti dalam tatanan bermasyarakat itu kita tidak boleh mengeksploitasi sesama manusia sesuai dengan sila yang kedua, bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut ke misalkan dalam tatanan bernegara, mempunyai nilai-nilai dasar yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur sesuai dengan sila yang ada dalam Pancasila. Lanjut ke tatanan, misalkan dalam tatanan hidup beragama, setiap orang itu bebas untuk berkeyakinan, bebas untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya sendiri. Hal ini sesuai dengan sila yang pertama, bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang itu bebas beragama. Lanjut ke tatanan pendidikan, itu setiap orang itu bebas mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali gitu, maupun misalkan dari masyarakat pelosok itu wajib mendapatkan pendidikan karena sesuai dengan sila yang kelima. Lanjut ke misalkan ke tatanan hukum, setiap orang itu punya hak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan sila yang kelima, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Misalkan dalam ketatanan kesejahteraan sosial itu seperti larangan untuk tidak mendiskriminasi orang yang berbeda etnis, suku, atau agama sekalipun. Itu sesuai dengan nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ketiga, bahwa persatuan Indonesia. Adapun contoh-contoh etika politik dalam Pancasila atau Pancasila sebagai etika politik, itu contohnya seperti menyadari bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia
akan mendapatkan balasan dari Tuhan, sehingga kita harus menghindari kecurangan dan perbuatan tidak terpuji lainnya dalam berpolitik. Hal ini berdasarkan kepada sila yang pertama, bahwa setiap rakyat Indonesia itu beragama. Oleh karena itu, pasti takut Tuhan ini. Yang kedua itu berkampanye dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya yakni dengan tidak merugikan pihak lain dan menjaga hubungan yang harmonis agar tidak terjadi konflik dengan kubu lain. Jadi berkampanye dengan sehat. Hal ini sesuai dengan sila yang ketiga, bahwa kita menjunjung tinggi persatuan. Terus ada juga contoh yang terakhir, mematuhi peraturan dalam kampanye demi keselamatan dan keamanan bersama. Penerapan ini sesuai dengan sila yang keempat, bahwa setiap kebijakan itu harus bermusyawarah dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, diharapkan kontestasi pesta demokrasi dapat berjalan lancar dan aman. Nah, sekarang coba kita lihat rekapitulasi kasus pemerintahan kita di tahun-tahun sebelumnya. Apakah sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berpolitik? Coba kita lihat rekapitulasinya. Nah, mungkin segitu ya gambaran rekapitulasi pemerintahan kita sebelumnya, apakah sudah